Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, tema besar kita hari ini adalah pada mulanya. Tadi subtemanya yang pagi kembali ke tujuan semula. Di subtema kedua kesucian. Sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau mau jujur ya, kebenaran yang ada di Alkitab itu tidak rumit-rumit amat. Tetapi dibuat rumit oleh manusia. Harus begini, harus begitu. Doktrin menjadi ruwet gak karuan. Sekolah teologi sok-sokan lagi. Doktor teologi. Itu gak ada artinya semua itu. Percaya deh sama saya. Karena saya sudah ngajar sampai S1, S2, S3 juga. Bimbing disertasi juga. Kalau ternyata yang disampaikan tidak benar. Gak benar. Ya. Usia lanjut bukan jaminan dia pasti benar. Apalagi yang muda. Kebenaran itu hanya karena Alkitab. Apa yang ditulis oleh Alkitab. Aneh tapi nyata banyak orang melawan Alkitab. Saya nggak ngerti kenapa, tujuannya apa juga coba. Saya lihat orang-orang yang sudah tua itu harusnya senior, harusnya dia rendah hati. Tapi malah sombong. Bicaranya itu lebih baik orang awam daripada dia. Suka menghina orang lain. Musik apa itu? Suka menghinanya begitu tuh. Paling baik tuh musik klasik katanya. Kamu kalau ketemu Tuhan Yesus ditampar loh mulutmu. Memangnya zaman Tuhan Yesus ada musik klasik? Di zamannya Tuhan Yesus itu ada musik padang pasir, saya kasih tahu. Orang bodoh itu begitu. Musik aja dipermasalahkan. Musik itu mau dangdut, mau apa. Kalau hatinya menyembah Tuhan, amin. Musik klasik lagi. Saya bukannya menghina musik klasik bagus. Tapi kau jangan menghina musik yang lain. Kebenaran itu tidak ditentukan oleh jenis musik. Ditentukan dengan musik hati kita. Amin ya semua ya. Belum apa-apa udah marah-marah nih. Biasa prolog. Pembukaan. Habis saya ingat sesuatu jadi marah saya. Orang suka menghina-hina. Kayak sok-sokan dia sendiri salahnya total. Kalau ketemu saya tunjukin Alkitabnya, kau salah, sok-sokan lagi. Lebih baik kita makin hari makin merunduk. Masa kalah sama padi? Padi itu makin matang, makin merunduk. Ini makin tua, makin kurang ajar ngomongnya. Capek deh, kita ngomong kerohanian ini, ngomong surga. Bukan pinter-pinteran. Kau pinter-pinteran, kau juga gak pinter sebenarnya. Kita semua juga gak pinter sebenarnya. Sok pinter. Itu aneh loh manusia itu. Saya kadang-kadang geleng-geleng, aduh. Saya kadang-kadang berdiri di mimbar takut juga loh. Jangan sampai saya jadi orang yang sok pinter gitu. Waduh, gak dipakai Tuhan nanti. Makanya setiap mau naik ke mimbar saya tuh, aduh Tuhan. Aduh tolong temani aku supaya gak salah. Supaya jangan emosiku meluap-luap jadi ngawur ngomongnya. Kalau orang emosinya meluap itu biasanya ngawur ngomongnya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang lagi panas hati gitu, jangan ngomong. Kemana-mana bawa plester. Kalau hati lagi panas, udah gak ngomong jadi. Sebab begitu ngomong banyak yang sakit hati. Karena ngomongnya salah. Ya, kekudusan itu jangan dianggap aneh-aneh Saudara. Tidak diperlukan teori yang aneh-aneh atau canggih-canggih gitu. Ingat prinsipnya Alkitab itu, keep it simple. Bikin sederhana. Jangan kayak orang dunia ini. Yang gampang, kenapa dibuat gampang kalau bisa dibuat susah? Itu prinsipnya orang dunia tuh. Kalau prinsipnya surgawi, kenapa dibuat susah kalau dibuat gampang aja bisa? Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu kehendak Tuhan yang tertulis di Alkitab. Saudara jangan percaya kalau diajarin Tuhan berkehendak sebagian diselamatkan, sebagian dibinasakan. Sebelum dunia dijadikan sudah direncanakan sama Tuhan. Ngawur itu. Enggak ada dasar Alkitabnya.
Alkitab yang ada tertulisnya tidak seorang pun binasa. Itu kehendak Tuhan. Aneh tapi nyata sih. Orang melawan teks Alkitab. Saya perhatikan itu nggak tergantung pendidikan teologinya. Makanya Alkitab berkata begini, kebenaran dibukakan kepada anak kecil. Tapi ditutup bagi orang pintar. Itu sebenarnya terjemahannya nggak gitu sih. Itu gaya bahasa. Kebenaran itu dibukakan kepada orang yang seperti anak kecil yang mau belajar maksudnya. Tapi ditutup bagi orang yang sok pintar. Orang pintar di situ itu orang Farisi, ahli Taurat, teolog, yang gitu-gitu. Sok pintar itu. Dikasih tahu nggak percaya. Makanya gereja kita namanya gereja mula-mula. Itu bukan karena pikiran saya. Saya lihat dunia ini ribut soal teologi begini begitu. Ribut semua. Padahal kalau kita kembali ke yang mula-mula yaitu Alkitab mula-mula, nggak ada yang perlu diributkan dan nggak rumit. Sederhana saja. Sederhana saja. Kenapa sih manusia diciptakan? Kenapa? Ada tujuannya apa? Oh mungkin Tuhan iseng-iseng. Enggak, Tuhan nggak pernah iseng-iseng. Manusia diciptakan itu dengan tujuan khusus yang istimewa. Tahu dari mana Pak? Alkitab, jangan pakai pikiran sendiri. Alkitab mencatat di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Semua yang ciptakan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah loh. Itu kalau orang mengerti, aduh Tuhan, kok bisa begitu ya? Kejadian 1, marilah kita menciptakan. Kejadian 2, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ada orang yang berpendapat, itu kejadian penciptaan 2 kali Pak manusia diciptakan. Jadi menurutmu Adam ada 2? Itu penciptaan 1 kali. Kalau baca Alkitab itu ya, pasal 1 diceritakan. Pasal 2 diulang lagi ceritanya. Tapi lebih detail gitu loh maksudnya. Ya, yang kejadian 1 kan manusia di Kejadian 1, pasal 1 maksud saya, itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Caranya gimana? Di Kejadian 2 disebut dari debu tanah, lalu dihembus nafas Allah. Sehingga memiliki keserupaan dengan Allah. Itu caranya. Bukan ini Adam diciptakan lagi. Bukan. Banyak orang kalau dijelasin ngotot maunya sendiri. Padahal dia nggak punya background apapun. Belajarnya juga nggak lengkap. Aneh ya? Jangan saudara. Kalau saudara ada di gereja mula-mula, kita akan belajar bersama-sama menelusuri kebenaran dari awal. Supaya kita tidak tercampur lagi dengan dunia ini. Dunia ini penuh doktrin-doktrin yang salah. Tapi dianggap benar. Padahal salah. Kalau kita baca Alkitab gitu ya, saya bisa buktikan. Coba kau baca sendiri. Nggak cocok kan kau? Gitu. Saya heran kenapa orang nggak suka baca Alkitab. Padahal firman Tuhan yang tertulis itu Alkitab. Kalau kita baca dengan jujur, dicatat baik-baik. Kalau baca Alkitab itu 1, harus jujur. Jangan cocokologi. Nyocok-nyocokin dengan kesukaannya gitu. Digali dari Alkitab maksudnya apa ya? Diekstrak dari Alkitab. Namanya eksegesis. Mengambil maksudnya Alkitab apa. Suka nggak suka itu kebenaran. Jangan eisegesis, memasukkan pikiran kepada Alkitab itu. Itu namanya eisegesis. Contohnya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari sakit gigi. Sembuh dari kanker. Sembuh dari tidak punya rumah. Sembuh dari tidak punya jodoh. Itu eisegesis, memasukkan idenya sendiri. Padahal Alkitab nggak ngomong begitu. Kenapa? Baca aja sendiri. Berikutnya ayatnya berkata begini, karena dahulu kamu sesat, sembuhnya dari kesesatan. Tapi Allah bisa menyembuhkan Pak, ada yang ngotot gitu sama saya. Lah ya iyalah, tapi bukan ayat itu yang bicara kesembuhan fisik. Yesus mati di kayu salib bukan supaya kita sehat gitu, bukan. Supaya kita selamat, saudara. Ada amin? Buktinya semua orang mati pada akhirnya.
Buktinya siapapun kita, hamba Tuhan siapapun akhirnya sakit dan mati. Kalau oleh bilurnya kamu sembuh terus, gak pernah mati dong kita. Bukan itu maksudnya. Maksudnya supaya semua manusia selamat. Lalu nggak boleh ya Pak, doa pakai boleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya kalau kamu ngerti, kamu nggak begitu. Kalau kamu nggak ngerti ya terserah. Doanya nggak perlu begitu, ayatnya salah digunakan itu. Mestinya dalam nama Yesus, kalau Tuhan berkehendak sembuh, selesai. Sembuh benar kalau sembuh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah mestinya begitu sih. Ya, kita harus jujur. Kalau baca Alkitab yang pertama, cirinya dicatat baik-baik, jujur. Yang kedua, sesuai konteks. Apa yang dimaksud Alkitab, itulah yang kita serap, bukannya apa ide kita. Ya. Yang ketiga, harus apa adanya. Kalau itu dimaksudkan harafiah, ya harafiah. Kalau itu dimaksudkan figuratif, lambang, simbol, perumpamaan, ya perumpamaan. Jangan semua dihantam rata, semuanya harafiah. Itu di Eden itu ular beneran Pak. Katanya gitu. Ular beneran katanya. Lah kalau ular beneran musuh kita nggak berat. Kita cari aja ular-ular di kebun binatang, di mana kita tangkap, kita dia, habis setan di dunia ini. Bukan, itu lambang. Ngotot orangnya. Enggak, itu ular bener ya, terserah lu kalau gitu. Ada orang ngotot sama saya, 1 tambah 1 3. Ya, gitu aja. Daripada capek ngomonginya. Orang udah jelas. Ular itu binatang kecil itu. Musuh kita itu berat si iblis itu, licik soalnya. Kalau cuma ular ya, saya ceritain ya, kemarin saya ke kebun duren. Di suatu desa. Itu pengalaman juga tuh. Kan saya udah lama nggak makan duren ya. Kali ini dibawa ke kebun duren. Wih, begitu ini saya lihat kebun duren kok tinggi banget ya, ngambilnya gimana saya bilang. Oh enggak diambil Pak, jatuh sendiri. Oh ya udah, kalau gitu kita jalan-jalan, gedebuk, ada satu jatuh. Dung. Oh gitu caranya. Kita ambil dung. Belum apa-apa, berapa menit aja dapat 3 udah. Wah mantap nih. Hari itu loh setelah 10 tahun saya makan dikit-dikit, itu banyak banget kemarin. Habis setiap pohon jenisnya beda kan. Cobain Pak, cobain satu. Lama-lama berapa tadi ya? Aduh, saya diceritain begini sama yang jaga. Kemarin ada ular, gitu. Tingginya semeter kata dia. Berdiri gitu. Loh, terus gimana? Saya tangkap aja Pak. Tangkap kita makan. Waduh, luar biasa ya. Coba kalau Adam dan Hawa dulu kayak Bapak ini. Manusia nggak jatuh dalam dosa. Begitu ular, hai perempuan, habis. Pasti si ular-ular setan-setan nggak berani. Iya, dulu ada yang bercanda begini, kalau Adam orang Chinese, mati itu si ular. Dimasak langsung. Aduh, pengalaman ya. Jadi, apa yang harafiah, ya harafiah. Apa yang figuratif, ya figuratif. Kan gitu ya. Baca Alkitab itu sesuai. Nah, yang berikutnya harus sesuai kronologisnya. Kronologisnya itu gini loh. Misalnya. Iblis itu jatuhnya kapan ya memberontaknya? Saya kemarin ketemu dengan orang. Dia bilang iblis jatuhnya setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Loh ini bagaimana sih? Faktanya Hawa berbicara dengan iblis. Itu bukan iblis, itu ular Pak. Katanya. Loh. Ya tapi ular itu lambangnya iblis. Bukan Pak, ular beneran. Kalau ular beneran tak masak ntar ularnya. Gampang bener. Terserah lu deh. Gak tahu urut-urutannya. Saya bilang kamu salah kronologisnya. Itu ular yang kerasukan setan Pak, katanya gitu. Oke, ular kerasukan setan ya. Berarti setannya sudah jatuh. Berarti sudah jatuh si iblis. Gak tahu deh. Kita itu kalau baca mesti teliti, mesti serius. Hidup cuma 1 kali. Ya, ke gereja tiap rajin, tiap minggu, percuma. Tiap hari doa pagi puasa, percuma. Kalau salah, kalau hidupnya nggak benar juga, percuma semua itu. Kegiatan agamawi biasa itu mah. Kita juga doa pagi setiap hari.
Tapi jangan sampai jadi kegiatan agama biasa. Kita mau belajar Tuhan, mendekat diri sama Tuhan. Belajar renungan setiap pagi, supaya makin hari makin cerdas, makin terbuka mata rohaninya, makin mengenal kehendak Tuhan, makin tahu bagaimana aku harus hidup di hadapan Tuhan. Itu jangan jadi kegiatan agama. Ya, ada amin semua. Bapak Ibu mulai minggu lalu ya, kita mulai doa pagi tuh. Jadi setiap pagi Bapak Ibu bisa mendengarkan doa pagi sekitar 30 menit. Tapi nggak harus 30 menit. Nanti tim pendoa ya, jangan sampai berdoa itu lihat jam, udah mau habis nih. Jangan, doa-doa aja ngulur, mau 10 menit lagi, mau 15 menit lagi, nggak masalah. Sejam juga nggak masalah. Ya, amin ya semua ya. Ini di sini saudara dibongkar nih, roh agamawinya. Jangan agamawi. Tuhan kita itu luar biasa agung. Kita hidup suci itu bukan seperti yang dibayangkan banyak orang. Bukan, ya. Nah, prinsip Alkitab itu sebenarnya sederhana. Yang sudah jelas jangan diperumit. Kalau Alkitab berkata jelas itu jangan dirumit-rumitkan lagi. Sudah tidak perlu. Ya. Semua yang rumit kita buat gampang. Yang gampang udah jangan dirumitin lagi. Gitu loh. Jadi untuk apa sih kita diciptakan ini sebenarnya? Untuk apa? Tujuan hidup kita ini untuk apa di bumi ini? Toh nanti mati juga kan percuma sebenarnya. Banyak orang nanya begitu. Kalau kita mau tahu tujuan hidup kita ya kita harus tanya pencipta kita. Alkitab mencatat dengan detail tuh. Manusia diciptakan seturut gambar, segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Kalau segambar dan serupa itu artinya ada kemiripan, ada keserupaan dengan Allah. Kalau Allah punya pikiran, kita punya pikiran. Kalau Allah punya kehendak, perasaan, kita punya perasaan. Kalau Allah punya kehendak, kehendaknya bebas nggak Allah? Bebas. Kita juga punya kehendak, bebas. Simple. Kejadian 1 ayat 26, udah itu teologi yang lain itu udah salah. Manusia nggak punya kehendak bebas. Salah. Lah itu kamu bagaimana? Ada orang ya dulu habis PA, tanya saya, Pak, saya tahu sih manusia harus bertanggung jawab. Kalau ya salah ya dihukum. Tapi saya sudah diajar dari dulu Pak. Manusia nggak punya kehendak bebas sejak kecil. Saya nggak bisa loh Pak. Bingung saya. Gini aja. Kebenaran sesuai fakta saya bilang. Coba gerakin tanganmu. Digerakin. Siapa yang gerakin? Roh Kudus Pak. Wah ini udah sakti ini orang ini berarti. Oke, Bapak kesini tadi, maunya siapa? Maunya Roh Kudus, Pak. Waduh, kalah juga saya ngomong kalau gini terus. Oke deh. Bapak pernah buat salah nggak? Pernah. Maunya siapa itu? Nggak mau jawab dia. Curang. Kepalsuan itu curang. Tidak jujur. Nyocok-nyocokin doang. Padahal itu hal sederhana loh padahal. Ya kan? Kita gerakin gini karena kita diciptakan Tuhan hidup, jadi bisa menggerakkan. Tapi barang siapa menabur dia menuai. Kau boleh milih apa aja, tapi ada akibatnya. Adam diberitahu sama Tuhan, jangan kau makan buah itu. Nanti kamu mati. Udah dikasih tahu soal dan jawabnya. Adam memilih untuk makan, apakah nasib? Takdir. Kalau dalam bahasa teologi, predestinasi. Sebelum dunia dijadikan nanti aku menciptakan Adam yang nanti kalau pura-puranya aku suruh jangan makan nanti dia makan. Skenario dari mana itu? Logika aja nggak punya. Logika yang sehat itu tahu siapa yang benar. Ya, kita datang ke sini karena apa? Karena memang mau ke sini. Bukan karena nggak sadar digerakkan Tuhan. Loh kok aku ada di sini tiba-tiba? Si Yudas digerakkan Tuhan mengkhianati juga gitu. Terus, loh kok aku jadi jahat ya? Tuhan, kok aku jahat? Diam kau, sudah ditentukan. Ya, kan nggak gitu. Iya kan? Aduh, manusia itu diciptakan dengan kemuliaan. Makanya dicatat, dia diciptakan hampir sama seperti Elohim. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dipakai kalimat majemuk, kata majemuk. Besalmenu kitmutenu dalam bahasa Ibrani.
Kata dasarnya selem dan demut. Kata majemuk memiliki kemiripan dengan penciptanya. Kan begitu. Kita itu sangat luar biasa loh diberkati. Mazmur 8 ayat 5. Coba ditampilkan Mazmur 8 ayat 5. Mazmur pasal 8 ayat dari ayat 3 dulu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, pemazmur lihat ke langit nih. Begitu luas. Bapak Ibu Saudara pernah nggak mempelajari langit jagat raya? Nanti dilihat di YouTube ya, luasnya jagat raya. Nanti kelihatan. Bumi itu kecil, terus lama-lama hilang buminya. Ada galaksi pun jadi kecil. Lama-lama gambarnya kayak uap gitu. Padahal itu kumpulan galaksi dan sebagainya. Waduh, kecil sekali. Makanya pemazmur menyadari hal itu di ayat 4 begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kok memperhatikan manusia itu apa sih? Kecil banget. Jauh di sono. Kok engkau memperhatikan ya Tuhan? Makanya kita buat film animasi, pakai teknologi AI juga itu, yang judulnya Inkarnasi. Bapak Ibu bagikan itu kemana saja. Jagat raya gitu, ada sesuatu yang datang ya. Sinar masuk ke bumi. Tuhan Yesus datang ke bumi. Inkarnasi. Masuk ke rahim Maria jadi bayi Maria. Jadi bayi Yesus. Itu luar biasa loh. Kalau manusia sampai nggak percaya itu, waduh. Keblinger itu namanya. Ya, dibagikan itu. Kita bikin itu bukan karena kurang kerjaan. Bikinnya juga susah. Cuma ya sedikit kaku aja Marianya ya. Kelihatan, oh ini komputer nih gitu. Ngomongnya kan gitu, sesungguhnya aku malah kaku gitu. Kita lagi belajar supaya nanti lemes. Ya, nanti lemesnya loh kok wajahnya siapa ya misalnya? Bu Lucia. Itu memang dia bukan AI. Sebenarnya nggak perlu AI sih, wajah orang beneran aja kan lemes. Gitu loh ya. Jadi kita itu berusaha dengan segala cara. Bapak Ibu ya saudara ya, kalau ini saran saya ya, kalau ke gereja di gereja mula-mula itu kita ngepas ini timingnya. Kita baru belajar sama-sama yuk. Hari Rabu malam ada online Bible study. Setiap hari ada doa pagi. Bangun tidur kita temanin. Doa pagi. Malam hari mau tidur kita temanin. Renungan malam. Di tengah hari kita kasih semangat potongan-potongan khotbah yang marah-marah. Kan gitu ya. Lengkap. Nah, nanti hari Sabtu ini di sini ada doa pagi dan impartasi. Yang itu jam 7. Itu khusus 1 bulan 2 kali. Itu pesan gembala dan sebagainya, visi misi kita sampaikan. Jadi jemaat juga boleh hadir kalau mau, jam 7 pagi. Nanti kelihatan tuh pilar pertama, pilar kedua gereja ini apa, teologinya bagaimana, kelihatan. Nanti saya akan komunikasikan. Yang tidak ke sini juga nggak apa-apa, bisa diikuti lewat YouTube, online juga. Jadi lengkap saudara sebenarnya. Setelah itu jam 9-nya ada seminar 7 natur kebenaran. Bapak Ibu yang baru pertama ke sini, coba dengarkan 7 natur kebenaran. Nanti Bapak Ibu akan jadi cerdas, mata rohani terbuka langsung. Gak bisa dibohongin dengan teologi yang abal-abal lagi. Yang palsu, yang tidak sesuai Alkitab. Gak bisa, 7 natur kebenaran. Jam 9 sampai jam berapa itu? 12 kali ya. Gitu saudara ya. Nah, Mazmur 8 ayat 5 tadi dikatakan, tadi belum selesai ya bacanya ya. Ayat 5-nya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Manusia itu diciptakan Tuhan, diperhatikan, didandani kemuliaan. Itu Rasul Paulus menulis dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Kita ini keturunan Allah juga. Bayangin keturunan Allah. Kalau di Jepang, kaisar itu ngakunya keturunan dewa matahari. Keren kan? Enggak, matahari itu nothing. Kita anak Allah yang maha tinggi.
anak dari Sang Tien, anak dari Elohim, anak dari Sang Pencipta, Allah kita. Itu baru keren. Amin. Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Kita disebut keturunan Allah oleh Rasul Paulus karena roh kita dari Allah. Dihembus nafas Allah kan? Rohnya dari Allah. Ya. Jadi tujuan kita diciptakan itu, lihatlah Adam mula-mula. Adam diciptakan supaya satu, taat. Kan sudah dikasih tahu, kau jangan dengar yang lain ya. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Dengerin aku, kata Tuhan begitu. Manusia dicipta supaya taat sama Tuhan. Supaya dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau kita mau dengerin yang lain, sama Adam tuh. Makanya jangan suka dengar yang salah. Teologi-teologi yang salah jangan didengar, lama-lama keracunan. Kayak Bapak tadi itu, tangannya siapa yang gerakin? Roh Kudus katanya. Manusia itu diciptakan sehingga hidup. Mau bergerak ke kiri ke kanan terserah, tapi ada akibatnya. Hukum tabur tuai. Kan begitu harusnya. Ya. Jadi ya saudara ya, kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita akan tahu bahwa Adam diciptakan satu supaya taat. Kedua supaya hidupnya kekal. Karena diciptakan pertama kan kekal. Gak bisa mati. Setelah jatuh dalam dosa baru bisa mati. Kita hidup kekal nanti, tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita apa? Kalau orang ditanya tujuan hidupmu apa? Kaya raya Pak. Ya belum ngerti berarti. Tujuan hidup kita hidup kekal. Ketemu Tuhan. Soal kaya itu gampang, kerja keras. Tapi nggak kaya juga Pak. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Emang harus? Enggak. Emang tiap orang harus kaya? Enggak. Tiap orang harus jadi anak Allah. Kalau orang jadi anak Allah, karakternya bagus, nggak mungkin dia kekurangan. Kalau makan minum pasti bisa. Kecuali kena bencana alam, dulu salah, dulu malas ya. Itu pun kita bisa tolong gereja. Soal makan minum gereja tanggung. Tapi jemaat lokal, jangan yang online. Online seluruh dunia gimana cari ngasih makannya. Iya kan? Tapi kalau yang hadir di sini jangan khawatir. Itu pun diam-diam kita juga gak akan umumkan. Kalau cuman sembako aja nggak masalah itu. Ya. Oke, yang pertama taat, dua hidup kekal. Yang ketiga, ada perintah begini loh. Beranak cuculah dan penuhi bumi. Perintah itu datang sebelum jatuh dalam dosa loh. Artinya apa? Artinya kalau kita memang mampu keadaannya, punya anak sebanyak mungkin. Kedengarannya aneh ya. Iya, enggak, tapi itu benar. Punya anak sebanyak mungkin. Tapi, ada tapinya, dengerin dulu tapinya. Sebanyak mungkin untuk memenuhi bumi dalam kemuliaan Tuhan. Lahir anak 10, enggak mampu didik. Bukan itu maksudnya. Bisa satu aja. Bisa dua, bisa tiga. Bisa 4 ya 4. Bisa 10. Silakan. Tapi dididik, dibawa ke Tuhan. Itu loh, ujungnya tuh di situ. Ya, cuma ya kalau lewat 10 kayaknya susah deh. Jangankan 10, Pak, 2 aja sekarang udah biaya mahal. Dulu banyak anak, banyak tahu aja ya, heran. Sekarang banyak anak, banyak biaya, Bu. Ya, hati-hati. Ya, mestinya kita banyak anak, tapi yang jadi anak Allah. Kalau nggak mampu ya nggak usah. Nggak apa-apa kok nggak punya anak. Nggak apa-apa. Saudara bisa bayangin Salomo nggak? Kekayaannya berapa? Istrinya berapa? 1000. Anaknya berapa? Nggak tahu. 3000 lagi sok tahu loh. Nggak tahu kita. Tapi ya 1000 loh saudara. Dalam 1 tahun berapa anaknya? Tapi dia mampu ya nggak apa-apa. Kekayaannya ratusan ton emas dia terima tiap tahun. Setorannya doang dari raja-raja sekitarnya. Tapi saya yakin dia nggak bisa didik. Ribuan didiknya gimana? Ya,
Dulu tetangga saya itu ada yang punya anak 13 atau 14. Tapi ya itu, kalau udah 13, 14 ya nyerah aja dia udah. Suatu hari anaknya yang nomor berapa itu pulang. Tuk, 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 tok, 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 tok gitu. Loh, anaknya masih di luar semalaman. Dibukain. Dari mana kau? Gak pulang? Ketiduran, Ma. Ketiduran di mana? Di gedung bioskop. Loh, masih kecil ketidurannya di gedung bioskop lagi. Gak tahu mama papanya. Waduh, ya jangan begitu juga ya. Kau mampu satu-satu, mampu dua-dua. Sesuai kemampuan. Itu maksudnya. Jangan udah banyak anak, 10 anak teroris semua. Waduh, ngaco ini. Dunia bukan penuh kemuliaan Tuhan, penuh setan. Aduh, ya. Oke, nah jadi setelah itu tujuannya apa? Adam mau dijadikan penguasa bumi. Kuasai bumi kan? Kelola bumi, manage bumi. Untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita juga nggak boleh merusak bumi. Kita harus memelihara bumi. Meskipun kita tahu ini sementara. Untuk kemuliaan Tuhan. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk mengelola bumi. Jangan buang sampah sembarangan. Itu bikin banjir. Enggak buang sampah sembarangan aja banjir. Apalagi buang sampah sembarangan. Iya kan? Nah, itu termasuk tanggung jawab kita itu. Ya. Kemudian kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, ia akan jadi teladan bagi anak cucunya, keturunannya. Dan yang lebih penting lagi, Adam tidak pernah disuruh buat gedung gereja. Nggak pernah disuruh buat agama. Adam langsung bicara sama Tuhan soalnya. Seperti anak sama bapaknya. Kita juga harus gitu. Hari ini kita nggak boleh jadi agamawi. Harus bertuhan, bukan cuma beragama. Kalau beragama itu, aku sudah puasa Pak, sudah suci hidupnya, gitu tuh. Belum, itu cuma kegiatan agama. Kegiatan agama doang itu, percuma. Kalau hidupnya tidak benar-benar suci. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia dicatat oleh Alkitab kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 itu. Sebenarnya kalau kita cek teks aslinya ya bukan kehilangan itu. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hustereo. Hustereo itu miss out. Atau lack of, kekurangan. Atau fail to reach. Gagal mencapai kemuliaan Allah. Gagal mencapai kesucian yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Gagal. Tapi manusia nggak jadi binatang. Manusia tetap berakal budi, cuman hilang sekian banyak, tinggal sederhana saja. Tidak mengerti kebenaran. Emang manusia jadi binatang setelah jatuh dalam dosa? Enggak. Itu sebabnya Tuhan berikan Taurat. Itu sebabnya Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dinasihati terus. Manusia punya kehendak bebas meskipun jatuh dalam dosa. Cuma hilang kemuliaannya. Harus mulai dari awal. Itu pun tidak bisa kalau tidak Tuhan yang datang. Makanya tidak seorang pun bisa lihat Bapa, lihat Allah. Anaklah yang menyatakannya. Menyatakannya itu yang menjelaskannya. Menjelaskannya itu yang mendemonstrasikannya. Yang hidup. Makanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jelas. Anaklah yang menyatakannya. Makanya Tuhan Yesus berkata gini, kalau kamu lihat aku, kau lihat Bapa. Itu bukan berarti aku adalah Bapa, bukan. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab aku yang mengatakannya. Berasal dari Bapa. Apa yang kukerjakan, aku melihat Bapa. Bapa di surga mengirim putranya yang tunggal ke bumi ini. Untuk menyelamatkan kita semua. Dia sudah ada jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam kekekalan Tuhan Yesus sudah ada. Selamanya akan ada. Tapi ia pernah mengosongkan dirinya. Menjadi manusia seperti kita. Supaya kita semua beroleh selamat. Supaya kita semua tahu bagaimana harus hidup, yaitu seperti dia. Teladan satu-satunya yang abadi itu Tuhan Yesus. Jadi saudara kalau diajar sesuatu yang Tuhan Yesusnya tidak ada, atau dilemahkan, jangan mau ikut. Itu penyesatan itu. Yang kita junjung satu-satunya itu Tuhan Yesus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kalau seorang raja mengutus utusan,
lalu utusannya itu ditolak, aku mau ketemu sendiri sama rajanya. Menghina nggak? Mengerti maksud saya? Kalau ada perwakilan duta besar yang ngadep ditolak, mau ketemu sendiri katanya. Waduh, itu menghina utusan. Menghina utusan sama dengan menghina sang raja. Hati-hati loh saudara. Di Alkitab itu sebenarnya jauh sebelum dunia ada, setelah dunia ada, dan nanti itu it's about him. It's about Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Nanti yang datang lagi siapa? Tuhan Yesus. Di surga kita ketemu siapa? Tuhan Yesus. Kita gak ketemu Bapa. Melalui Tuhan Yesus kita berhubungan dengan Bapa. Bapa gak kelihatan roh. Tapi Tuhan Yesuslah yang ketemu kita jadi raja nanti. Clear. Baca aja kita Wahyu. Tuhan Yesus yang tampil lagi. Gitu loh. Jadi jangan dirubah-rubah ya. Cuma sayang manusia memang buandal kadang-kadang. Jadi bukan kadang-kadang, sering buandal. Itu bangsa Israel kurang apa saudara? Keluar dari Mesir, dikasih lihat laut terbelah. Dikasih lihat, dikasih makan roti yang turun dari surga mana. Dikasih apa lagi ya? Dikasih banyak ajaib. Dipimpin oleh tiang awan, tiang api. Ya, Sungai Yordan terputus alirannya dari pusat. Ada tenaga apa itu? Putus. Kayak dinding gitu, dinding air. Padahal luncur dari atas terputus. Dia sudah lihat semua keajaiban. Tapi tetap aja bandel. Makanya mati di padang gurun. Binasa dia. Skenario ilahi. Bukan bangsa tegar tengkuk kok Tuhan yang menentukan. Enggak. Mereka tegar tengkuk memang. Ya. Makanya kita sekarang, zaman sekarang udah sangat beruntung. Informasinya sudah lengkap. Tapi iblis itu berusaha menutup-nutupi kebenaran sih memang. Alkitab aja dirubah-rubah dikit. Ada doktrin ini, doktrin itu gitu. Mengerikan memang. Kita enggak pakai doktrin-doktrinan. Alkitab. Ada amin semua? Nanti Bapak Ibu Saudara kalau belajar sama-sama terus ya di sini akan ngerti maksudnya apa yang saya maksud dengan mula-mula itu. Sebenarnya di Alkitab itu udah lengkap. Gak usah ditafsir. Baca aja apa adanya udah jelas. Gak usah pakai bahasa sendiri. Sangat jelas Saudara. Ya. Jadi contoh ya. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Clear, dari surga. Ini bukan kiasan, ini beneran. Kalau ada ayat yang berkata, akulah roti yang turun dari surga. Itu bukan berarti Yesus roti beneran. Kalau itu figuratif maksudnya. Makanan rohani maksudnya. Ya, itu. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, kata Tuhan Yesus. Tapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Tuhan Yesus sudah ada di surga, turun ke bumi demi kita semua. Itu artinya, ya. Supaya apa sih? Supaya tujuan semula tadi itu loh menciptakan manusia itu kan gagal tuh gara-gara Adam itu. Lalu dosa merambat ke seluruh generasi manusia sampai hari ini. Makanya kita punya natur dosa hari ini. Itulah yang harus kita matikan setiap saat. Kalau dia mulai muncul, matiin. Mulai muncul matiin aja. Ya. Kadang-kadang memang natur dosa itu luar biasa sih. Dia menyeret-nyeret kita gitu, ngiming-ngimingin. Tahu ngiming-ngimingin enggak? Kalau orang sudah makan lama enggak makan apa misalnya gitu ya. Kalau kita dari luar negeri gitu ya balik ke Indonesia, pengen nasi Padang nih. Iya beneran. Pengen nasi Padang bayangin. Nah, dosa itu kayak gitu, diiming-imingin. Dulu kan kau pernah makan dosa kan ini, enak loh. Dikasih ciumnya gitu. Disuruh cium-cium di hati-hati loh. Dosa itu begitu menarik sehingga manusia susah keluar. Natur dosa itu loh. Saya kasih ilustrasi ya. Suatu hari saya setir mobil di tol. Sekitar jam 11 kali ya. Dari pagi saya keluar rumah. Jam 11 sudah capek, ngantuk sekali. Saya tahu sih. Waduh saya gak kuat nih. Di tol. Wah saya gak kuat nih. Ngantuk nih. Begitu ngantuk kan bahaya. Karena kenceng kan di tol kan. Begitu ngantuk saya tampar. Sakit beneran. Tampar, kaget kan.
Tapi 1 menit ngantuk lagi, tamparin terus loh. Lama-lama merah tapi akhirnya pingsan saya. Pingsannya bukan karena tamparan, pingsannya karena saking ngantuknya. Saya udah, waduh nggak kuat nih, saya keluar. Begitu keluar pintu tol, baru keluar gini, rem gitu kan, pelan kan, hilang saya, gelinding terus. Untung nggak nabrak orang loh. Nabrak di depan saya mobil. Wah gitu loh, kaget lagi saya, langsung hilang ngantuk saya. Waduh maaf ya Pak, saya tadi pingsan. Loh kenapa? Nggak tahu, ngantuk banget. Ya udah nggak apa-apa, ganti ya, ya saya ganti. Salah memang, untung nggak kena orang loh, bahaya sekali loh. Waduh, saudara yang ngantuk hati-hati, jangan pernah. Wamparin aja terus. Sama dosa juga gitu, kalau matanya udah mulai lirik-lirik yang benar, wah gitu. Iya gitu aja. Nanti minggu depan saya lihat kok pipinya merah-merah semua. Artinya dosanya masih membara. Wamparin terus ya. Natur dosa itu PR kita loh saudara, bukan ditentukan Tuhan. Bukan predestinasi dari Tuhan. Itu bagian kita. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus. Matiin itu, keinginan yang gak benar itu. Ya, kita bicara soal kesucian. Apa sih kesucian itu? Apa saudara? Saya kalau ngajar di STT ya, saya tanya para mahasiswa itu. Menurut kamu surga itu seperti apa? Ya itu Pak, di surga ada kesucian doang, gak ada dosa. Betul. Bagaimana itu kesucian? Kesucian tuh gini loh Pak, nanti di surga ya, kita pakai baju putih-putih. Panjang apa pendek? Panjang Pak. Sepatunya putih juga. Rambutnya putih juga kata dia. Giginya, makannya apa? Makannya nasi putih. Aduh, ini apa sih? Di surga pakai seragam gak bosan lu. Putih terus gak ada variasi. Gak kreatif bener surga. Terus ngapain di sono? Nyanyi doang Pak. Ya, ini bagi jemaat yang gak bisa nyanyi. Aduh, aku disiksa selamanya kekal. Suruh nyanyi di depan terus lagi. Surga kok begini sih? Bukan begitu. Kesucian itu artinya apapun yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, itu suci. Ya. Sebab suci itu arti sebenarnya adalah bersih. Itu suci. Bersih itu tidak bernoda. Ya. Dalam bahasa Inggris kan holy. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hagios. Suci, murni, blameless, tidak bernoda, clean, bersih. Itu suci maksudnya, properly, benar. Itu suci. Rasul Paulus sudah benar. Baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan untuk Tuhan. Itu hidup suci. Jadi hidup suci itu bukan pakaiannya putih. Mau pakaiannya putih-putih kalau hidupnya enggak benar, itu bukan hidup suci. Itu namanya pocong. Putih-putih. Biar hitam semua pakaiannya. Kalau hatinya bersih, dia hidup suci. Amin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini bisa hidup suci. Kan banyak orang, wah suci kayaknya kok gimana. Bisa. Alkitab berkata begini, barang siapa bisa mengendalikan lidahnya, ia orang yang sempurna. Alkitab yang mencatat. Artinya ia sempurna dalam hal lidah. Ia suci dalam hal lidah. Tapi kan ada hal yang lain lagi. Nah, disitulah kita masuk ke proses penyucian diri. Yang Tuhan kerjakan menyucikan kita sudah. Bagian Tuhan sudah. Mati di kayu salib. Darahnya menyucikan. Apalagi? Firman-Nya diberikan kepada kita. Firman-Nya menyucikan. Itu bagian Tuhan, sudah dikerjakan semua loh. Bahkan Roh Kudus, Roh yang kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi diberikan sama kita. Meskipun kita belum suci. Roh Kudus bersama kita. Tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus. Oleh sebab itu firman-Nya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita diberi Roh Kudus supaya kita hidup kudus. Bagian kita apa? Bagian kita bertobat, hidup kudus, belajar
terus menyempurnakan diri, itu bagian kita. Dan itu bukan predestinasi, dan itu bukan takdir, itu bukan nasib, itu respon individu kita masing-masing. Ya Tuhan, aku mau mulai sekarang Tuhan belajar. Aku mau belajar sungguh-sungguh Tuhan. Kan mestinya begitu. Bukannya ditentukan Tuhan. Aneh. Ada orang yang super aneh di dunia ini. Dia mengatakan begini, enggak, predestinasi yang benar, boleh. Tapi kenapa kau cerai? Aku cerai ditentukan Tuhan juga Pak ini. Oh gendeng. Oh, cerai kok ditentukan Tuhan, Alkitab jelas Tuhan benci perceraian. Ada orang yang gila itu begitu. Orang kalau belajar teologi ya lama-lama gila itu kalau nggak benar. Aneh-aneh itu ngomongnya itu. Makanya ya, di sini kita itu, nggak cari apa-apa. Makanya di sini saudara nggak bakalan ketemu bayar persepuluhan, nggak ada gituan. Diumumin gitu, siapa yang belum bayar saya umumin, bacain satu-satu. Itu apa itu? Warung Padang atau apa itu? Nanti alasannya kalau ditanya, ya saudara makan di sini bayar di sini. Memang warung Padang. Di sini saudara nggak kasih persembahan sini, kasih persembahan gereja lain, boleh. Nggak masalah, tapi dengerin firman di sini. Karena firman yang benar itu harus belajar yang benar. Ya, ada amin kan nih? Mantap loh ini sebenarnya. Ya, kebenaran itu nggak akan habis kalau kita belajar terus menerus tuh. Intinya kita serius gak sih? Kalau ditanya apakah kita serius atau enggak, itu aja sih intinya. Orang yang serius itu kelihatan setiap harinya, cara bicaranya, kalau pendeta cara khotbahnya, kelihatan. Ini matre enggak ini? Ini ngawur enggak nih? Ini lagi meninggikan diri sendiri enggak nih? Gitu. Kelihatan kok. Jemaat kan cerdas-cerdas. Ya, itu. Ini loh saudara yang kita mesti belajar dari awal tuh ini, ketulusan hati. Ya. Sehingga kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk hidupku ini. Aku akan belajar membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan setiap perbuatanku ini. Itu namanya hidup suci. Amin saudara? Begitu harusnya. Kalau orang hidup suci dia tidak akan diam saja. Tidak mungkin. Banyak orang salah mengerti. Yang penting aku nggak buat dosa Pak. Diam aja. Diam saja itu sudah berdosa. Sebab hidup kita harus kita gerakkan untuk Tuhan. Jadi nggak boleh diam. Setiap saat, setiap waktu kita harus kita gunakan untuk Tuhan. Itu baru benar hidup suci. Ya, amin ya. Makanya kalau saudara perhatikan lagu-lagu di sini kan liriknya itu bukan sembarangan ngarang lagu. Liriknya itu jelas bahwa hidup ini itu untuk Tuhan, nggak ada yang lain. Ya, saudara ya. Jadi, saudara diberkati, amin. Ada salah satu lagu saya yang liriknya itu refnya, demikianlah hidupku. Mestinya ya kalau kita hidup suci, mengasihi Tuhan, ya. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang kita nggak berasa ya, kemana kita pergi merendahkan nama Tuhan. Serempetan mobil di jalanan, apa lu? Wah, buantem gak karuan gitu. Terus dikamerain sama orang. Terus masuk ke TikTok. Kita lagi, wah apa lu? Blu. Aduh, malaikat aja gini. Gak kenal aku. Malu-maluin.
Ketika terjadi masalah, justru kita diuji. Ya, saya pernah suatu hari, waduh, tapi Tuhan selamatkan terus loh. Suatu hari di tol nih Jagorawi. Saya pindah dari jalur kedua ke jalur ketiga. Kecepatan 100 kali ya. Karena kenceng kan. Kok pelan dikit ditabrak dari belakang kan. Pindah ke jalur kanan. Depan saya tiba-tiba ngerem. Gak tahu ada apa. Waduh, begitu saya rem, di belakang. Waduh, anak saya gulung-gulung karuan, masih baby waktu itu. Waduh, saya lepas lagi. Waduh, mantap. Aduh, udah hati-hati, tapi gimana nih ya? Ya udah saya turun dari mobil. Cewek. Mukanya udah taringnya keluar semua. Saya senyum-senyum aja. Ya maaf, saya salah. Ya, nanti saya ganti. Kan masuk tuh melesek dikit gitu. Nanti kita ke bengkel. Tapi ini, loh iya mau diganti apa enggak? Iya, ya udah. Kamu Kristen bukan? Soalnya dia orang Batak. Iya Pak Kristen, saya pendeta. Nanti saya ganti. Oh iya Om. Jadi Om. Tadinya wah mau ngajak berantem sekarang, iya Om. Ya udah nanti diganti ya. Udah, nih KTP saya catat. Foto saya difoto dulu. Sini foto selfie kita. Akhirnya dia telepon kan, nggak percaya sama saya. Oh iya Om, ya. Ya udah kita ganti. Kan rugi uang aja kan. Bayangin kalau saya di situ, apa lu? Lu jual gua beli. Terus ada di TikTok jualan, tulisannya lu jual gua beli. Ternyata dari sini, waduh, malu-maluin kan? Jangan. Dalam setiap saat kita memuliakan Tuhan, meninggikan namanya. Amin ya semua ya. Kalimat ini ya, saya nggak ngarang loh, tiba-tiba muncul juga gitu. Banyak yang ajaib. Dalam hidup saya banyak yang ajaib juga. Saya berharap semua ini impartasinya juga, rohnya mengimpartasi juga. Ya. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Saudara sekalian, hidup ini sebenarnya memang pertandingan sih. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang mewarnai pikiran perasaan kita. Yang mewarnai jiwa kita. Makanya mata kita jangan digunakan untuk memandang yang tidak boleh dipandang. Tidak pantas dipandang. Makanya mulut kita tidak boleh dipakai untuk makan sembarangan, bicara sembarangan. Ya, makanya telinga kita jangan dipakai untuk mendengar yang salah, sesat nanti. Dengar yang benar. Cirinya sederhana kok. Kalau kebenaran itu mengubah, berdampak positif. Saudara perhatikan kalau saudara 6 bulan di sini dengar terus perubahannya negatif, jangan datang lagi. Itu tandanya firmannya salah. Ya, nah gitu. Kalau ada perubahan dikit-dikit, tanya orang. Kadang-kadang diri sendiri nggak berasa sih. Tanya pasangan hidup kita, samping kita. Ada perubahan gak sih? Ya ada sih Pak. Tapi dikit. Ibarat orang diet itu ya. Badannya 120 kilo. Udah diet belum? Udah. Udah turun belum? Udah Pak, turun. 1 on. Turun cuma 1 on itu bukan turun. Itu belum makan, begitu makan nambah sekilo. Ya, yang penting faktanya aja, nggak usah pakai teori-teorian. Ya, sebentar lagi kita adakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini nanti dikhotbahkan khusus bulan depan waktu ada perjamuan kudus. Itu tema khusus perjamuan kudus. Tapi saya cuma mau ingatkan, perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual. Ini ada maksudnya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk melakukan perjamuan kudus.
supaya kita semua mengingat akan apa yang Tuhan lakukan. Supaya kita masing-masing tahu tujuan kita diciptakan itu apa. Sudah jatuh dalam dosa, sekarang Tuhan Yesus datang nih. Melalui perjamuan kudus mengingatkan kita apa yang terjadi di kayu salib. Supaya kita oleh pengertian itu, iman kita makin benar. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan seumur hidup kita, segenap hidup kita dalam segala hal. Gunakan semua yang ada pada kita. Waktu, kepandaian, talenta, uang, apalagi ya. Semuanya untuk Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Ya, anak muda yang atau bapak-bapak yang ahli IT gabung sama kita. Ada banyak hal yang kita bisa develop sama-sama. Saya lagi membayangkan ya suatu hari kita punya aplikasi yang kalau Bapak Ibu Saudara install, aplikasinya namanya GMM gitu ya. Kalau diinstal gitu, tiap hari dia gini kalau pagi hari. Selamat pagi, shalom, ada suaranya sendiri. Waktunya berdoa. Nah, kan langsung bangun, enak juga ya. Kok nggak bangun-bangun saudara? Saya bacakan satu ayat ya, gitu. Dia bisa tahu kita bangun apa enggak. Kan bagus ya, bisa aplikasi gitu, top banget. Saya lagi mikir gitu. Saya mikir, diam-diam saya mikir, banyak sekali saya pikirannya. Aplikasi kayak gitu, nanti siang dikit, selamat siang, apakah sudah sarapan, sudah makan siang? Saya bacakan satu ayat ya, gitu. Jadi bagus kan, nanti malam hari, sebentar lagi kita istirahat ya, coba dengarkan renungan malam sebentar. Itu, mantep itu. Jadi kalau saudara sehat hari ini, ditanya segala, saya kurang enak badan, dia langsung email ke kita. Wah ada yang sakit, gitu. Langsung pelayan Tuhan yang ini. Mantep itu. Kok nggak ada yang bikin ya, saya heran. Aduh kadang-kadang saya itu banyak idenya tapi nggak ada yang mau bantu ya. Bapak Ibu yang pintar programming ayo. Masa saya sendiri semua yang mesti ngerjain. Saya itu belajar bahasa programming lagi loh. Yang dipakai untuk bikin AI, Python. Mana ada sih gembala sidang belajar programming segala. Tapi waktunya nggak ada rupanya. Saya belajar sebentar ya habis itu kena ini, kena itu. Aduh kapan selesainya kalau gini nggak bisa. Tapi saya tahu mengarahkan. Kalau ada orang yang mau mempersembahkan waktunya. Ayo sini saya ajarin. Belajar ini, kita mau bikin ini. Gitu mestinya. Ya, aduh. Masa saudara, kalau saudara pasti install deh. Kadang-kadang ada bunyi, ding, 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 ding. Nah, udah tahu apa itu, ya kan? Mestinya gitu kita, ada nadanya gitu udah tahu, ada sesuatu nih. Berita baik, nah, gitu, aplikasi GMM. Tunggu tanggal mainnya. Ini kan mengundang ini, orang yang punya keahlian supaya ayo sama-sama. Kan gitu harusnya. Banyak idenya, nanti mau baptis tinggal di situ aja. Saya mau baptis nih, penyerahan anak, saya mau nikah nih. Gimana caranya? Diceritain di situ. Terus di situ, kalau mau nanya saya bisa nanya situ langsung. Ada AI-nya. Pak, saya mau nanya dong Pak, predestinasi itu benar apa enggak? Dijawab sama dia, enggak usah saya yang jawab, dia aja yang jawab. Hari gini masih nanya gitu. Lalu dijelasin sama dia. Itu chatbot itu gampang dibuat kok hari ini. Ada banyak aplikasi bisa kita develop dengan menggunakan teknologi yang baru. Saudara perhatikan ya, kita lagi mau buat podcast juga ya. Podcast, nanti saya mau buat podcast lawannya AI. Jadi handphone atau iPad di samping saya dikasih tripod gitu. Di sampingnya saya. Kan biasanya kalau podcast itu kan manusia lawan manusia ya. Ini enggak lawan AI. Shalom. Nanti dia jawab pasti, shalom. Kamu sudah siap lawan saya? Pasti siap gitu. Tapi ini bukan skenario loh. Dia bisa jawab apa aja tuh. Nanti bisa ngotot-ngototan tuh dia. Enggak Pak, ini yang benar. Enggak, salah kok. Enggak, ini yang benar. Ngotot-ngototan. Saya udah coba tuh. Saya kasih ayatnya. Gimana? Iya Bapak yang benar. AI itu lebih jujur dari manusia. Kalau manusia itu cocokologi, wah udah terserah lu deh. Mendingan lawan AI aja. Mantep. Nanti kita banyak cara untuk membuat manusia jadi mengerti. Akhirnya mempersembahkan diri untuk Tuhan. Amin ya. Amin.
Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.